Kami sambut firman kehidupan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur, kita sama-sama katakan amin. Haleluya, silakan duduk, shalom. Oke. Saya bilang sama Tuhan, saya sedang menulis buku yang judulnya Pengertian tentang Berkat. Saya bilang Tuhan, di dalam, sebentar kita belajar, berkat itu ada hubungannya dengan aniaya. Tubuh Kristus sedang dianiaya. Saya bilang, Tuhan, darah orang-orang martir itu paling tidak bagi saya. Paling tidak bagi saya. Saya mau mengambil sebuah keputusan. Saya bilang, Tuhan, bulan Juni ini saya tidak mau kerja. Saya sudah bilang sama staf saya di kantor, saya tidak akan masuk kantor. Saya akan selesaikan buku saya bulan Juni. Paling tidak ada sesuatu yang bisa saya keluarkan untuk meluruskan paradigma-paradigma yang salah. Karena ini ada, kita ini tubuh Kristus ada di dalam zaman yang sedang dianiaya. Kenapa kita terbangun kemarin? Karena aniayanya bentuknya sudah dekat dengan tubuh. Kita dibuat dari 3 elemen, tubuh, jiwa, dan roh. Dan selama ini sebenarnya kita sudah dianiaya. Jiwa kita ini sudah dianiaya. 2 Petrus mengatakan, apabila engkau tidak menjaga pendengaran dan penglihatanmu, jiwamu yang benar itu akan tersiksa. Bukankah selama ini jiwa kita, pikiran, emosi kita, dan semua kehendak keputusan sudah dipengaruhi dengan sosial media, dengan televisi, smartphone, dan lain sebagainya, internet. Kita sebenarnya sudah tersiksa jiwa kita. Kita membiarkan mata, telinga kita melihat, mendengar hal-hal seperti ini. Tapi ketika aniaya mendekati tubuh, nyawa, kita mulai terbangun. Saya percaya di balik ini semuanya ada kemuliaan Tuhan yang luar biasa, khususnya bagi kota Surabaya. Saudara harus tahu, saudara adalah komunitas Kristen terbesar menurut data setelah Jakarta. Dan saya percaya di balik ini semuanya ada rencana Tuhan yang begitu dahsyat dalam hidup saudara dan saya. Dan juga tubuh Kristus di Indonesia. Dan harus diluruskan dan ini harus dimengerti dengan baik dan benar. Karena Yesus sudah ajarkan. Yesus sudah ajarkan dari awalnya. Dia sudah tahu bahwa sebentar lagi secara fisik dia sudah tidak ada lagi bersama-sama dengan tubuh Kristus, dengan dunia. Dan oleh sebab itu kita ini tubuh Kristus jadi bumpernya dia. Jadi kalau orang mau lihat Yesus ya lihatnya kita, tubuh Kristus. Makanya dia sudah warning dari awal. Dunia menolak aku kok. Dunia menganiaya aku. Nanti ketika aku pergi, itu akan terus jalan. Dan yang dianiaya adalah tubuhku. Karena aku sudah tidak terlihat secara fisik. Yang dunia lihat adalah saudara dan saya. Tapi di balik itu semuanya ada sebuah pesan yang luar biasa. Dia sudah warning, dia sudah kasih tahu. Saya tidak pernah berpikir bahwa kita akan hidup di dalam zaman ini. Karena waktu dulu sepertinya kok enak-enak aja gitu. Kok sekarang ada di dalam zaman ini. Tapi saya mengucap syukur karena berarti Tuhan punya rancangan dan rencana yang indah. Jangan pernah menyesal saudara dilahirkan di Indonesia. Mengucap syukur dan terus doakan dan lakukan sesuatu bagi Indonesia. Kita ditempatkan di tempat ini, kita ditempatkan di kota Surabaya, dimanapun kita ditempatkan Tuhan. Itu gak kebetulan. Keluarga di mana kita dilahirkan itu juga tidak kebetulan. Semuanya sudah Tuhan rancangan yang terbaik bagi saudara dan saya. Firman Tuhan mengatakan begini, Yohanes 15 ayat 18 dan 19. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Tuhan sudah kasih tahu. Dia sudah kasih tahu. Kemudian diajarkan yang lebih detail lagi. Dan itu harus kita mengerti. Kenapa yang diajarkan itu penting? Supaya betul-betul tubuh Kristus mengerti. Saudara dan saya sedang ada di dalam sebuah perahu kehidupan. Perahu kehidupan itu ketika kita mengerti firman Tuhan pasti lawan arus. Pasti lawan arus. Ketika kita lawan arus, anggap saja saudara ada di dalam sebuah perahu yang sedang lawan arus. Saudara tidak mungkin kalau nggak mendayung. Karena kalau tidak mendayung, walaupun fokusnya sudah benar, arusnya ke sana, saudara menghadap ke sana, mengikuti kebenaran firman, lama-kelamaan pasti akan terbawa arus. Mau tidak mau kita harus mendayung. Dan seringkali di dalam perahu kehidupan itu ketika kita sedang mendayung, kita mendayung dengan tangisan.
Kita mendayung firman Tuhan katakan dianiaya, dicela, dicemooh dan lain sebagainya. Difitnah malahan firman Tuhan katakan. Dan justru ada sebuah kebenaran yang Tuhan katakan di dalam proses itu. Buka bersama-sama saya di Matius pasal yang kelima ayat yang ke-9 mengatakan begini. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-9. Kata pertama adalah kata berbahagialah. Kata berbahagialah itu arti katanya adalah makarios. Makarios itu di dalam perjanjian baru itu sangat similar atau sangat sama dengan kata-kata yang diterjemahkan di dalam perjanjian lama yang bunyinya barak atau esher dari terjemahan Ibrani. 3 kata ini, barak, esher, dan makarios adalah 3 kata yang menjelaskan tentang kata berkat di dalam firman Tuhan. Tidak ada satupun yang esensinya atau artinya adalah materi. Tidak ada. Kalaupun ada materi di perjanjian lama, itu hanya unsur dari sebuah rancangan Tuhan. Malahan kalau saudara pelajari di perjanjian baru, sama sekali nggak ada. Semuanya tentang kerohanian supaya tumbuh dewasa di dalam Tuhan. Makanya kenapa kata makarios ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, karena lembaga Alkitab harus mengambil dari bahasa asli, akhirnya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dan kalau saudara lihat Alkitab bahasa Inggris saudara, itu kata di situ diterjemahkan dalam kata blessed atau diberkatilah. Jadi kata berbahagia ini adalah kata yang sama dengan diberkatilah. Dan lucunya kata ini disandingkan dengan kata derita. Dikatakan begini ayat 9. Berbahagialah atau diberkatilah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ayat 10, berbahagialah atau diberkatilah orang yang, katakan bersama-sama saya 2-3, dianiaya. Oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah atau diberkatilah kamu jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Saya mau beritahu kepada saudara, ketika saudara dianiaya, saudara sedang diberkati Tuhan. Maksudnya apa? Maksudnya gini, yang Tuhan mau terjadi perubahan di dalam proses ini bukan masalahnya. Itu urusan Tuhan. Makanya stop untuk berdoa, Tuhan jangan sampai ada masalah ini Tuhan. Stop doakan itu. Itu kedaulatan Tuhan, Tuhan juga tahu kok. Gak salah itu saudara berdoa begitu. Tapi terlebih di dalam proses kehidupan ini, saudara harus berdoa begini, Tuhan, di dalam proses kehidupan ini, di dalam zaman aniaya ini, Tuhan rubahkan aku Tuhan. Rubahkan aku Tuhan. Karena di dalam aniaya pasti dan harus tubuh Kristus keluar sebagai pemenang dan makin diasah makin menjadi serupa seperti Kristus. Gak apa-apa Tuhan dianiaya. Tapi aku akan respon, tubuh Kristus akan respon supaya aku makin berubah. Itu arti daripada berkat. Makanya saya sedih ketika ketemu sama ratusan hamba Tuhan, seminar dan lain sebagainya. Sedih saya. Karena saya tanya, saya buat survei malahan tertulis. Belajar kata berkat dari mana? Di STT gak dijelaskan secara benar Pak. Udah gitu kami ngikut-ngikut senior Pak. Makanya gak heran ketika hamba Tuhan berdiri di atas mimbar bilang-bilang begini. Puji Tuhan saya berdoa bagi jam tangan saya atau sepatu saya harganya ratusan puluhan juta. Puji Tuhan ada jemaat yang ngasih sama saya. Itu pertama ngasih kode sama jemaatnya, dia suka barang-barang mahal. Kedua, eksploitasi, manipulasi dan betul-betul mencela yang namanya firman Tuhan. Jadi distorsi. Jemaat gak ngerti, pulang-pulang ngertinya apa? Oh berkat materi, berkat materi, berkat materi. Ketika masuk zaman aniaya gak ngerti. Gak sanggup. Kerdil rohani. Karena yang diajarkan begitu. Padahal firman Tuhan gak tulis begitu. Firman Tuhan katakan justru ketika engkau sedang dianiaya, engkau sedang diberkati Tuhan. Maksudnya apa? Engkau sedang dirubahkan Tuhan. Engkau harus dirubahkan Tuhan. Ini gak bisa kita bahas dalam 45 menit. Ini terus harus dimengerti, dipelajari. Makanya kenapa saya gak heran ketika seorang jemaat katakan, saya udah gak mau lagi ke gereja Pak. Saya jual semua milik saya sampai saya bangkrut. Karena saya dijanjikan kalau saya jual kasih semuanya saya akan dimultiplikasi sama Tuhan. Saya bilang apa bedanya gereja sama Gunung Kidul? Apa bedanya Tuhan sama dewa? Kok kamu tawar-menawar sama Tuhan? Akhirnya apa? Hedonisme terjadi di dalam gereja. Udah gak karu-karuan. Kita harus dipersiapkan melewati zaman ini. Kita harus dipersiapkan melewati aniaya. Sudah ditulis kok. Dan ketika makin mengerucut, ketika makin kecil kelompok yang ada sama Yesus dan udah pasti biasanya begitu.
Karena makin gak enak, makin mungkin bagi mereka udah rasa gak nyaman, makin dekat, akhirnya Yesus katakan begini. Kita mau belajar itu, 5 marks, 5 tanda ketika dia memanggil kita sebagai muridnya. Dia kemudian ajarkan kepada mereka, jangan sekedar hanya jadi orang percaya, masuk lebih dalam lagi, jadi muridku. Ketika engkau menjadi muridku, aku ajarkan ini caranya. Supaya engkau tahan api. Tahan ketika masuk dalam zaman-zaman yang sulit. Ketika engkau betul-betul masuk dalam zaman itu, engkau sudah tahu dipersiapkan oleh firman kebenaran yang luar biasa. Jadi anak-anak Tuhan yang tumbuh dewasa di dalam Tuhan. Itu harus mengacu. Itu tiap hari bangun pagi harus begitu. Tuhan apalagi dalam hidupku yang harus dirubah. Lukas 14 yang pertama. Ada 5 hal. Lukas 14 ayat 25 sampai 26 mengatakan begini. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Hati-hati dengan kata membenci. Kata membenci artinya adalah sane. Sane artinya adalah to prefer above. Memilih di atas segala-galanya. Kata ini jangan diterjemahkan secara letterlek. Yesus berbicara dengan banyak parables, similes atau hyperbole. Dia berbicara dengan banyak perumpamaan. Dia berbicara dengan banyak retorik. Dia berbicara dengan banyak hiperbola. Dan dia mengatakan hal-hal seperti ini untuk supaya mereka mengerti. Ini artinya sane atau to prefer above. Untuk mengutamakan dia di atas segala-galanya. Itu artinya, malahan mengasihi dia disandingkan dengan keluarga bahkan nyawa yang paling penting. Pertanyaannya apakah Tuhan kita itu bisa membuat kita semuanya seperti robot dirubah dalam sekejap semuanya mengasihi dia? Sangat bisa. Tapi itu bukan kasih yang sejati karena kasih yang sejati adalah keputusan. Ketika manusia mengambil keputusan untuk mengasihi, itulah kasih yang sejati. Makanya beda kasih yang sebenarnya letaknya di dalam roh, yang letaknya di dalam emosi itu yang dinamakan jatuh cinta. Makanya ketika orang hanya masuk ke dalam sebuah hubungan dengan modal jatuh cinta, gak mengerti kasih yang sebenarnya, hancur-hancuran. Makanya dunia gak mengenal kasih agape yang sebenarnya, beroperasi di dalam emosi yang artinya adalah falling in love, makanya jatuh namanya. Bukan naik cinta, jatuh cinta. Emosinya dipermainkan dan ini bisa diusik, bisa hilang kapan saja. Tapi yang namanya kasih itu kekal adanya. Kasih diletakkan di rohnya manusia. Ketika manusia bertobat 2 Korintus 3 ayat 3. Kebenaran firman ditaruh di atasnya. Makanya harus mengambil keputusan untuk mengasihi. Ketika saudara disakiti sama orang, sudah pasti emosi saudara terluka. Gak apa-apa saudara katakan aku sakit hati. Tapi jangan sampai sakit hati itu menjadi kepahitan. Makanya harus mengambil keputusan. Baca 1 Korintus 13 ayat 4-7 nanti di rumah. Definisi daripada kasih, ganti kata kasih dengan nama saudara. Baca itu setiap hari supaya jadi rema kehidupan dalam hidup kita. Kasih itu murah hati, tidak cemburu, tidak mementingkan diri sendiri dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah keputusan, bukan perasaan. Gak ada orang bangun-bangun pagi, rasa-rasa murah hati nih, gak ada. Gak ada, ambil keputusan. Saya disakiti, aku mengambil keputusan untuk murah hati. Supaya kasih yang diletakkan di roh itu lambat laun menguasai jiwa. Makanya pembaharuan budi, pembaharuan jiwa itu tidak terjadi langsung, berkala, progresif. Roma 12. Itu harus diperkatakan hari lepas hari. Makanya ketika datang kepada Tuhan mengambil keputusan, Tuhan aku mengasihi Engkau. Aku mengambil keputusan untuk mengasihi Engkau. Lukas 24 ayat 13, ada sebuah cerita yang luar biasa. Ini pernah kita singgung sedikit di Jumat Agung. Ada satu kata yang saya mau keluarkan dari kalimat-kalimat ini supaya saudara mengerti. Lukas 24 ayat 13. Pada hari itu juga 2 orang murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Bayangkan jalan sama-sama Yesus, ya udah pasti mungkin gak fokus sama Yesus, fokus sama jalannya ya gak lihat Yesus akhirnya. Sibuk dengan kesibukan mereka. Dan ini yang luar biasa, ayat 27, saya ingin sekali ada di dalam posisi seperti ini, ayat 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ini ada sebuah pelajaran
Sekolah Alkitab singkat secara komprehensif diajarkan sama Yesus ketika mereka sedang berjalan. Luar biasa. Nah ini yang dahsyat, ayat 28 dikatakan begini. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Yesus berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Seorang Tuhan loh. Seorang Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Bangkit mengalahkan kematian. Dalam ayat ini mengatakan bahwa dia tidak akan paksa manusia. Malahan dia berjalan seolah-olah hendak meninggalkan mereka. Udah pasti dengan harapan, ayo undang aku dong. Seorang Allah yang berdaulat, yang bisa merubah apapun. Dia sangat menghormati keputusan manusia. Sampai-sampai dia katakan, Alkitab mengatakan dia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanan. Dengan harapan, undang aku. Di dalam perjanjian lama beda. Ketika Raja Ahasia memanggil Nabi Elia, dia hidup dalam kemurtatan, dia hidup dalam kebebalan, dia tidak mengaku Tuhan dan lain sebagainya. Prajuritnya 102 prajurit dikirimin api dari surga sama Elia. Elia memerintahkan api turun. Kelompok pertama 50 sama satu komandan dibakar sama api. Kelompok kedua datang lagi dibakar lagi. Kelompok ketiga datang sampai minta-minta ampun, jangan bakar kami. Cerita ini tersebar dan terus sampai terdengar sama murid-murid Yesus. Makanya ketika mereka mau masuk ke Samaria, orang Samaria menolak Yesus. Murid-muridnya bilang begini, Tuhan kirimin aja api dari surga, bakar aja mereka. Yesus berpaling kepada mereka dan menegur mereka. Dan akhirnya Yesus meneruskan perjalanan. Kalau mereka tolak ya gak apa-apa, kita teruskan perjalanan. Kita cari mana orang yang mau terima aku. Dia gak pernah paksa. Karena itu kasih yang sebenarnya. Kasih yang sejati mengambil keputusan untuk itu. Dan akhirnya ayat 29 mengatakan begini. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya tinggallah bersama-sama dengan kami sebab hari telah menjelang malam, matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Cepat, dia cuma mau dilihat aja. Dengan kata lain, Ibrani mengatakan ketika engkau mengejar kekudusan, engkau mengundang dia. Hidup dalam karakter ilahi, mengambil keputusan untuk mengasihi dia. Engkau akan melihat Tuhan. Melihat Tuhan dalam zaman ini adalah melihat rancangan Tuhan maksudnya. Rencana Tuhan terjadi sama hidup saudara. Itu maksudnya. Kriteria menjadi murid Tuhan, dasar daripada segala-galanya, ambil keputusan untuk taruh Tuhan di atas segala-galanya. Mengasihi dia. Yang kedua, Lukas pasal yang ke-14 ayat 27 mengatakan begini. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Memikul salib itu artinya adalah stauros. Stauros artinya adalah mati. Mati secara daging. Saya sadar poin ini tidak akan bisa dilakukan manusia secara sempurna. Oleh sebab itu kita terus latihan, terus mengingatkan daging ini tiap hari. Mati sama daging. Orang yang mati gak bisa tersinggung, orang mati gak bisa marah. Mau coba aja datang ke rumah duka. Saudara ejek tuh jenazahnya, mana bisa bangun dia. Kurang ajar kamu ya, jangan ngomong gitu lagi, ditutup lagi mata, bisa bubar yang melayat. Orang mati gak bisa marah. Selesai udah mati kok. Itu yang susah. Kita udah pernah belajar di tempat ini. Ketika baru mengasihi Tuhan, kasih mula-mula kan dahsyat. Semuanya untuk pihak kedua. Lambat laun kan jadi saya. Itu terus harus dipatahkan. Harus latihan hari lepas hari. Mati. Saya bukan mengejek atau bukan tidak setuju sama orang pakai salib. Gak masalah sebenarnya. Tapi bukan itu yang menandakan kita jadi rohani. Ingat loh saudara, itu adalah alat pembunuh juru selamat kita yang luar biasa kita pajang-pajang. Sekali lagi, gak masalah. Saya gak menentang hal itu. Tapi jangan jadikan itu menjadi ukuran rohani. Banyak orang pakai salib gak karu-karuan malahan. Ya, kemudian jangan pernah mengartikan ayat ini begini. Aduh saya lagi mau pelayanan pak, kesaksian nih. Kemudian tadi ban saya bocor, aduh ini adalah salib yang sedang saya pikul pak. Aduh saya mau pelayanan, saya lagi sakit-sakit tapi saya tetap pergi pelayanan. Ini salib yang sedang saya pikul, aduh jauh. Itu gak ada apa-apanya. Memikul salib artinya mati.
Berubah hidup saya. Daging saya mati. Berarti saya harus mengingatkan diri saya hari lepas hari. Saya harus belajar untuk terpesona sama Yesus sang pemberi, bukan kepada pemberiannya. Belajar untuk terus fokus sama dia. Seringkali kita terpesona sama pemberian karena gitu apa? Menyukakan daging kok. Makanya kemarin ketika anak saya pulang dari school camp, dari youth camp atau retreat sekolahnya. Dia pergi 3 hari. Sebelum dia pergi saya bilang gini, aduh dek, I'm gonna miss you. Terus dia bilang gini, I'm not. Aku akan kangen banget, aku enggak. Kamu lama banget sih pergi, Dad please deh, cuma 3 hari, aduh jangan lebay deh ya. Kakakmu udah gak ada di rumah, kamu pergi lagi, sedih banget. Setiap hari sama istri saya udah kayak kehilangan anak aja, tiap hari liatin fotonya aja. Terus kita sedih juga ya kalau sebentar lagi mereka kuliah semua, kita cuma berdua aja. Sedih juga rasanya ditinggal cuma 3 hari. Jadi waktu dia pulang kemarin kita udah ngitungin jam, teleponin kamu di mana. Udah kita tunggu-tunggu pas dia turun dari bus kita samperin kita, hey how are you? Peluk-pelukan. Terus dia bilang gini, aku jangan pulang dulu, kita ngopi dulu di situ. Ada sesuatu yang serius nih aku mau ngomong. Waduh apaan? Kita duduk. Dengan muka atau mata yang mau menangis dia katakan begini kepada saya, Dad, aku kemarin nangis di retreat. Aku nangis. Kenapa? Kamu dapat lawatan Tuhan. Betul. Tapi yang lebih penting dari itu aku nangis buat Indonesia. Saya wow. Kamu nangis buat Indonesia? Iya. Waktu Dedi ceritain soal Surabaya tuh aku doain tiap hari, Dad. Dan aku sampai kemarin di tempat itu aku merasa bahwa Tuhan terus bilang sama aku harus doakan Indonesia. Saya bilang begini sama dia, wow kamu tahu gak kamu sedang diberkati Tuhan. Kamu sedang dirubahkan Tuhan. Sampai kamu punya beban seperti itu untuk doakan Indonesia. Kamu makin jadi dewasa di dalam Tuhan. Makanya saudara, gak apa-apa kita dianiaya. Kita sedang diberkati sama Tuhan. Tubuh Kristus sedang dirubahkan sama Tuhan. Menjadi dewasa di dalam Tuhan. Makanya jangan terkesima sama pemberiannya. Terkesima sama Yesusnya. Waktu orang kusta disembuhkan. 10 orang kusta disembuhkan. Yang kembali kepada Yesus berapa orang? 1. Yang lain terpesona sama pemberiannya. Hanya 1 yang terpesona sama Yesus. Apa yang terjadi sama dia? Yuk kita belajar Lukas 17. Ayat 17 mengatakan begini. Lukas 17. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kalau hanya dibaca sekilas saja kita mungkin gak ngerti esensinya. Kalau dipelajari bahasa aslinya ini yang timbul. Kalau saudara baca NIV atau NKJV dikatakan your faith has made you well. Terjemahan King James Version dikatakan thy faith has made thee whole. Ternyata orang kusta ini yang kembali kepada Yesus, waktu dikatakan imanmu menyelamatkan engkau, itu artinya made you whole, artinya bukan sekedar dia disembuhkan, bekas kustanya hilang, sirna. Yang 9 disembuhkan tapi ada bekas kusta. Yang 1 disembuhkan karena dia terpesona sama Yesus. Bukan sekedar disembuhkan, dapat double portion. Dapat perkenanannya double dari Tuhan. Bekas kustanya pun hilang. Yuk terpesona sama Tuhan kita. Stop terpesona sama pemberian-pemberiannya. Kenapa? Karena kalau terpesona sama pemberian, berarti kita masih kerdil rohani. Anak-anak saya waktu mereka dapat pemberian, kado dan lain sebagainya, belum jadi budaya tuh sama mereka waktu mereka masih kecil untuk mengatakan terima kasih. Belum, harus disuruh. Mereka lari sama kadonya. Mereka lari dengan kadonya dan kita harus kasih tahu dan ingatkan mereka. Bilang apa? Thank you dad, thank you mom. Gitu juga kita gak dilihat. Dia sambil buka kadonya dia gak peduli karena disuruh, belum jadi budaya. Dia terpesona sama pemberiannya. Sampai-sampai tahun lalu ketika anak saya umur 10 tahun, saya belikan dia Lego. Pertama kali saya betul-betul tersanjung dan saya seperti dijamah gitu hati saya ketika dia taruh Legonya di sampingnya dan dia peluk saya, dia bilang, Dad, thank you ya. Saya bilang, wow, oke, thank you, you're welcome. Saya kaget dibilangin thank you sama dia. Dan kemudian dia mulai proses, dia mulai berpikir, ini belinya kan pakai uang. Dia harus kerja berapa lama sampai bisa beli itu. Dia mulai mikir nih harganya berapa. Kemudian
saya teringat lagi sama waktu dia masih umur 5 tahun, dia pernah pulang sama omanya ajak dia ke ATM dan saya dikasih tahu sama dia, Dad, kalau Dedi perlu uang, Dedi pergi ke tuh namanya ATM. Itu uangnya banyak, Dad, di situ. Malahan kalau tadi oma pencet-pencet keluar uang loh, Dad. Dedi tahu nggak? Ya tahu lah. Kalau menurut aku, Dad, Dedi pencetnya yang lama, uangnya pasti banyak keluarnya. Saya bilang sama dia, kamu tahu kalau rekening kosong kamu pencet lama-lama, ditelan tuh kartunya. Mulai diproses sama dia. Tadi Dedi belinya pakai kartu itu credit card ya? Iya. Berarti Dedi gak bayar, enak aja. Nanti ada tagihannya dan kalau tagihan datang gak enak rasanya. Dia mulai proses. Waktu pulang dia taruh kadonya, dia gak buka. Dia nempel sama saya, dia bilang thank you ya Dad. Terpesona sama papanya yang botak ini. Gak terpesona sama pemberiannya lagi. Di situ saya sadar, oh anak ini udah dewasa. Yuk kita terpesona sama Yesus. Kita matikan daging ini, latihan tiap hari saudara. Karena gak gampang, daging ini terlalu kuat. Alkitab juga menyatakan itu kok, daging itu kuat. Kita latihan tiap hari, stauros. Pikul salib adalah stauros, mati sama daging ini. Yang ketiga, menjadi murid Yesus diajarkan seperti ini. Lukas 14 ayat 28 sampai 30. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang melihatnya mengejek dia. Sambil berkata orang itu mulai mendirikan tetapi tidak sanggup menyelesaikannya. Dengan kata lain, the disciple marks yang ketiga. Kriteria menjadi murid Yesus yang ketiga, finish well. Selesaikan pertandingan kehidupan ini. Dia gak peduli saudara mulai dari mana. Selesaikan pertandingan ini. Finish well. Kami sering lihat gedung-gedung di Jakarta kalau saya dan istri saya kalau lewat ada beberapa gedung dekat rumah kami yang kami lihat, aduh ini apartemen dibangun gak selesai. Apartemen itu dibangun selesai, apartemen ini dibangun gak selesai. Lama-kelamaan kredibilitas daripada grup yang membangun itu jadi turun. Berikutnya mereka bangun properti lagi gak ada yang mau beli. Jangan ntar gak selesai. Tapi ketika sesuatu diselesaikan dengan baik, kredibilitas pasti naik. Selalu begitu. Ada seseorang namanya Cliff Young, umurnya 61 tahun. Giginya udah ompong. Dia datang ke meja pendaftaran daripada lari maraton dari Sydney ke Melbourne. Jaraknya 870 kilo, hampir dari Jakarta Surabaya. Mereka terkaget-kaget lihat Cliff Young karena mereka katakan, wow tadi kami pikir bahwa Bapak datang mau jadi penonton, ternyata mau ikut lari. Ada 150 pelari maraton yang profesional ada di dalam pertandingan itu. Mereka mulai meragukan kemampuannya dan kemudian waktu diliput sama televisi ada komentar-komentar yang mengatakan, aduh hati-hati nanti Bapak ini meninggal serangan jantung lagi ketika lagi lari. Singkat cerita, Cliff Young akhirnya menjuarai kompetisi lari maraton itu dalam waktu 5 hari dan 15 jam. Juara keduanya yang ada di belakang dia terpaut waktu 9 jam di belakangnya. Kaget dong semua orang, kok bisa katanya. Akhirnya Cliff Young membuka rahasianya, dia katakan semenjak saya 17 tahun saya sudah dilahirkan, dibesarkan di sebuah peternakan yang sangat besar oleh ayah saya. Besarnya hampir 800 hektar dan kami memiliki 2000 domba. Kami tidak punya kuda, kami tidak punya anjing untuk mengumpulkan domba-domba itu. Dan saya harus mengumpulkan domba-domba itu khususnya ketika ada badai dengan cara berlari. Bisa kadang-kadang memakan waktu 2 hari, 3 hari kadang-kadang. Untuk sampai mereka terkumpul semuanya. Jadi kaki dan betisnya itu sudah terlatih. Memang waktu dia lari, larinya lucu gayanya. Dan itu disebut the cliff shuffle. Dan itu akhirnya diadopsi sama pelari-pelari maraton pada saat itu. Mereka baru ngerti, oh begitu toh kuncinya. Akhirnya dia menjadi nama yang luar biasa karena finish well. Selesaikan pertandingan ini dengan baik dan benar. Yang keempat, Lukas 14 ayatnya yang ke-31 sampai 33 mengatakan begini. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian.
Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Dengan kata lain ini ayat berbicara soal berserah. Kalau nggak sanggup lihat pasukan begitu banyak, ya menyerahkan diri aja, maksudnya itu. Kalau ikut aku belajar berserah. Meninggalkan apapun yang mengikat dirimu, belajar berserah kepadaku. Ada seorang lifeguard yang tugasnya menyelamatkan orang kalau tenggelam. Satu waktu di pantai di Australia, ada seorang yang badannya cukup besar dan dia sudah hampir tenggelam di tengah laut. Nggak jauh dari pantai. Dan banyak orang mengatakan kepada lifeguard ini untuk cepat ke sana. Dia hanya pegang bannya dan dia tetap liatin itu orang dari pantai. Orang sudah mulai marah, ayo cepat, cepat. Dia tetap tidak bergerak. Sampai di titik di mana orang yang mau tenggelam itu betul-betul sudah tidak berdaya. Sudah akhirnya sepertinya menyerahkan dirinya dan dia sudah mau tenggelam. Gayanya sudah habis. Baru lifeguard ini mulai berenang ke arah orang itu. Dengan gampangnya dia menyelamatkan dan menarik dia ke tepi dan akhirnya mereka selamat. Kemudian orang bertanya, orang berikan terima kasih, tepuk tangan dan lain sebagainya. Dan orang-orang mulai tanya sama dia, kenapa kamu tunggu begitu lama? Dia katakan begini, ketika di poin atau di titik di mana dia sedang menggeliat dan sedang berusaha untuk menyelamatkan dirinya. Itu adalah titik sangat bahaya. Dia bisa membawa saya masuk ke dalam air. Dia akan tarik saya karena dia panik, dia akan tarik saya ke dalam air. Justru di saat di mana dia betul-betul sudah tidak berdaya, itu adalah momen yang paling tepat saya bisa menyelamatkan dia. Seringkali kita mengatakan hal itu kepada Tuhan. Kita sudah pegangan ranting, udah mau jatuh ke jurang. Yesus datang, sini aku tolong. Seringkali kita bilang begini, minggir Tuhan, minggir, aku bisa Tuhan. Jatuh beneran. Makanya kenapa di dalam keterikatan dosa, di dalam apapun belajar berserah kepada Tuhan. Kita pernah bahas tentang ketaatan di tempat ini. Ada banyak orang yang selalu membuat janji kepada Tuhan. Kita gak sadar di belakang kata janji ada kata yang tidak terucapkan dengan kekuatan sendiri. Salahkah berdoa seperti itu? Tidak, tapi tidak efektif. Tuhan aku janji Tuhan. Besok-besoknya kita kembali ke dalam dosa yang sama. Tapi ketika kita merubah doa kita dan sikap hati kita, Tuhan aku udah gak bisa. Daging ini terlalu kuat. Aku serahkan kepada Tuhan, aku udah gak sanggup Tuhan. Ini dosa mengikatku Tuhan. Ada 6 orang yang datang kepada saya yang terikat dengan merokok dan mereka katakan, Pak saya mau berhenti merokok. Ketika saya bilang janji justru saya gak bisa. Ketika saya merubah doa saya Pak, Tuhan aku serahkan kepada Tuhan, aku dagingku udah gak bisa, Tuhan aku berserah, aku udah gak tahu lagi harus ngapain. Dalam hitungan 4, 5, 6 hari Pak, tiba-tiba aku enek sama orang merokok pun pengen muntah Pak. Seperti ada kekuatan yang luar biasa merasuki hidupku Pak. Saya katakan di dalam kelemahanmu, kekuatan Tuhan menjadi nyata. Belajar berserah. Engkau bisa lepas dari keterikatan dosa. Engkau bisa hidup dalam ketaatan, bukan dengan kekuatan daging, dengan kekuatan ilahi. Makanya belajar berserah, itu kriteria dari murid Yesus. Dan yang kelima, Lukas 14 ayat yang ke-34 dan 35 mengatakan begini. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk. Dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Garam salah satu sifatnya adalah mengawetkan. Pada zaman itu nggak ada kulkas, daging harus diawetkan dengan garam. Saudara, kebenaran yang saudara belajar, paradigma kebenaran yang saudara belajar, awetkan itu, teruskan ke generasi berikutnya. Kalau dari saya waktu diperadabkan dengan keputusan harus tulis buku. Saya bilang Tuhan, ini kebenaran harus diawetkan. Diwariskan kepada generasi yang berikutnya. Garam juga sifatnya antiseptik. Zaman dulu orang masuk ke dalam tempat yang seperti sauna panas. Atlet-atlet zaman dulu. Mereka mengolesi bagian-bagian yang luka atau bagian yang pegel dan lain sebagainya. Ototnya mereka. Itu disembuhkan dengan garam. Dan garam selalu membuat orang nagih. Kalau gak percaya makan aja keripik asin. Pasti nagih. Garam buat nagih. Justru kebenaran yang kita pegang harusnya membuat dunia ini nagih sama kebenaran firman. Mau ketemu sama orang Kristen. Mau dapat jawabannya sama tubuh Kristus. Nah pada akhirnya apapun yang sedang terjadi atas tubuh Kristus, lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Yohanes 15 ayat 10 mengatakan begini.
Yohanes 15 ayat 10, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Ketika pengampunan dilepaskan, kasih dilepaskan, sukacita diberikan sama kerajaan surga. Perhatikan, sukacita diletakkan juga di dalam rohnya manusia. Yang kita suka salah itu adalah yang namanya kesenangan. Kesenangan itu letaknya di dalam emosi manusia, jiwa manusia. Bisa terusik, bisa dicuri sama iblis kapan saja, bisa. Makanya beda, happiness dan joy, beda. Kesenangan bisa hilang kapan saja. Tapi yang namanya sukacita itu kekal adanya. Iblis pun gak bisa curi dari saudara. Sukacita itu abadi, diletakkan di dalam roh. Sukacita membawa kepada apa? Kasih membawa kepada sukacita, sukacita bawa kepada apa? Filipi 4 ayat 4-7 mengatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Yang punya sosial media, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Jangan mencibir, jangan argumentasi, jangan kasih kata-kata yang menggosip, menghasut. Tebarkan firman Tuhan. Karena apa? Tuhan sudah dekat, firman Tuhan katakan. Ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Perhatikan ayat 7, sukacita membawa kepada damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera juga diletakkan di dalam roh manusia. Temannya damai sejahtera yang adanya di dalam jiwa itu yang dinamakan ketenangan. Ketenangan bisa hilang? Bisa. Damai sejahtera gak bisa. 3 minggu lalu, apakah ada kesenangan? Tidak ada. Ada ketenangan? Tidak ada. Tapi tubuh Kristus karena mengampuni selalu ada sukacita dan damai sejahtera. Surabaya ada sukacita dan damai sejahtera. Indonesia ada sukacita dan damai sejahtera. Walaupun ketenangannya terusik, walaupun kesenangannya terusik. Karena tubuh Kristus bertumbuh menjadi dewasa. Karena tubuh Kristus mengerti ketika dianiaya. Ini yang menjadi respon daripada tubuh Kristus. Menjadi lebih dewasa, menjadi luar biasa, mengampuni, melepaskan kasih Kristus di atasnya. Saya tutup dengan ayat ini, Kisah Rasul 12 ayat 6-7 mengatakan, Kisah Rasul 12 cerita tentang Petrus. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Dia baru tahu bahwa temannya Yakobus baru dipenggal kepalanya, martir. Ada kemungkinan besok juga dia akan dihukum mati di bawah kepemerintahan Herodes Agripa. Dan malam hari itu dia ada di penjara, dikawal, dirantai. Pertanyaan saya, apakah dia ada kesenangan dan ketenangan? Tidak ada. Ayat 7. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Biasanya malaikat kalau datang, manusia kalau nggak takut kaget. Sampai-sampai ya pastilah malaikat juga udah capek untuk jelaskan. Dia harus jelaskan SOP-nya gitu kali ya. Dia jelaskan saya nih malaikat, jangan takut. Baru dia kemudian menjelaskan berita-berita dari surga. Pertama kali dalam sejarah perserikatan kemalaikatan, manusianya tidak bergeming. Karena di ayat ini dikatakan begini, ayat yang ke-7. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya bangunlah segera, maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Pertama kali di dalam sejarah mereka yang didokumentasikan di Alkitab, manusianya gak bangun. Berarti apa? Petrus tidur nyenyak. Ada kesenangan? Pasti gak ada. Ada ketenangan? Pasti gak ada. Kenapa tidur nyenyak? Karena ada damai sejahtera dan sukacita. Lepaskan pengampunan supaya Surabaya tidur nyenyak, Indonesia tidur nyenyak. Karena apa? Tubuh Kristus mengerti ketika kita sedang dianiaya, kita sedang diberkati oleh Tuhan. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita yang luar biasa. Dan saya percaya saudara akan dirubahkan Tuhan menjadi lebih dewasa dan saudara responi firman ini menjadi murid Kristus yang luar biasa, lepaskan pengampunan dan menjadi garam yang luar biasa bagi kota ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur buat firman Tuhan. Mengucap syukur Engkau telah mempersiapkan kami Tuhan, memasuki zaman-zaman sulit ini. Terima kasih karena ada rancangan Tuhan yang begitu indah bagi kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan kami mau meresponi
Kami mau bukan sekedar hanya sebagai orang percaya saja, tapi kami mau meresponi menjadi murid Yesus. Kami belajar untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami. Mengambil keputusan untuk mengasihi Tuhan. Menaruh Tuhan di atas segala-galanya. Kami mengambil keputusan Tuhan untuk memikul salib. Mati atas daging kami. Berlatih setiap hari Tuhan untuk mematikan daging ini. Belajar untuk finish well. Menyelesaikan pertandingan ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami akan terus bersandar kepada Tuhan. Kami gak mampu Tuhan berjalan sendiri. Dan pada akhirnya ini komitmen kami mau menjadi garam dunia. Melepaskan pengampunan. Dan ketika kami melepaskan pengampunan, ada sukacita dan damai sejahtera Tuhan melingkupi kehidupan kami. Kami tidur nyenyak, Surabaya tidur nyenyak, Indonesia tidur nyenyak. Karena walaupun tubuh Kristus dianiaya, kami sedang melewati masa di mana kami sedang diberkati Tuhan. Kami sedang dirubahkan oleh Tuhan. Menjadi dewasa. Karena kami terpesona oleh-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur, meteraikan firman ini sedalam-dalamnya, jadikan ini kehidupan dalam setiap hidup kami. Dan Tuhan, hamba-Mu berdoa khusus bagi kota Surabaya. Ada shalom di kota ini Tuhan. Ada damai sejahtera. Ada sukacita Tuhan yang melingkupi anak-anak Tuhan di tempat ini. Dan di balik ini semuanya Tuhan, ada rancangan Tuhan yang begitu besar bagi kota ini. Dan juga bagi bangsa yang tercinta kami, bangsa Indonesia. Kami sudah menerima firman Tuhan dan kami akan jadi pelaku-pelaku yang kudus. Hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati.